sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang sifat tangan ya, kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dan Ibnu Umar menafsirkan, Ibnu Umar sahabat, kata Ibnu Umar, semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun, kecuali 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Di antaranya Adam, di antaranya Arsy, di antaranya kolam. Ya, ini menunjukkan Ibnu Umar menetapkan Allah punya tangan. Ya, kalau ternyata tangan artinya kekuasaan, maka tidak ada bedanya antara Adam dengan yang lainnya. Sekarang kita terapkan ketiga metode ini. Allah berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Bal yadahu mubsatatani. Ya, yunfiqu kaifa yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, dengan kedua tanganku?" Dalam ayat yang lain kata Allah, "Bal yadahu mubsatatan." Bahwasanya kedua tangan Allah terbentang. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu, "Wa tilka yadahu yamin." Kedua tangan Allah di kanan. Kedua tangan Allah kanan. Ini semakin menjelaskan bahwasanya tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Karena Allah mengatakan kedua tangannya apa? Kanan. Bagaimana kita nggak bisa bayangkan ya? Kalau kita bayangkan pasti salah. Ya? Kenapa tidak ada tangan kiri? Karena tangan kiri itu tercela. Itu tidak pantas bagi Allah. Makanya Nabi mengatakan kedua tangannya apa? Kanan. Semakin menjelaskan bahwa tidak sama dengan tangan manusia. Ahlussunnah menghadapi ayat ini mudah, mengatakan Allah punya tangan, bagaimana yang kita tidak tahu? Bagaimana kita tidak tahu? Yang jelas Allah sebutkan tangan Allah sangat besar. Sampai Allah mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Sungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Dan sungguhnya bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah. "Was samawati matwiyatun bi yaminihi." Dan langit seluruhnya terlipat dalam tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Ini sebagian sifat yang Allah jelaskan tentang tangannya, di antaranya tangan Allah sangat apa? Besar, sehingga bumi dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala, langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah selesai. Nabi Adam mulia, spesial, kenapa diciptakan dengan kedua tangan Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada ahlu ta'wil. Ahlu ta'wil, bagaimana mereka mensifati ayat ini? Kata mereka, oh tangan, tidak boleh, tangan itu syirik. Kalau bilang tangan berarti sama seperti menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Ini sudah kita bantah ya, saya sudah awal di pengajian seri pertama saya sebutkan tentang perkataan para salaf. Ini sekarang seri keempat ya. Nanti diputar lagi seri pertamanya. Saya sudah sebutkan, jadi bagaimana salaf mengatakan, kapan dikatakan syirik? Kalau kita bilang tangan seperti tangan. Tangan Allah seperti tangan makhluk, itu baru syirik, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, itu baru syirik. Kalau kita mengatakan penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk, itu baru apa? Syirik. Kalau kita bilang kekuatan Allah seperti kekuatan makhluk, itu baru syirik. Tapi kalau kita bilang kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan makhluk, itu bukan syirik. Justru itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan pendengaran Allah tidak sama pendengaran makhluk, maka itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan Maha mendengar, Maha melihat, Maha kuat, ya. Kalau kita mengatakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, justru itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ente tidak terima? Allah bilang Allah punya tangan, kenapa ente protes? Tuhan mengatakan saya punya tangan, oh enggak Tuhan, kau tidak punya tangan. Saya punya tangan menciptakan Adam, oh itu bukan tanganmu. Jadi dia protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dalam Al-Qur'an punya tangan, Nabi bilang Allah punya tangan, dia bilang enggak, Allah enggak punya tangan. Oh itu maksudnya Tuhan, maksudmu begini, maksudmu begitu. Jadi sekarang ahli takwil bagaimana menghadapi ayat ini? Kata mereka, tangan artinya kekuatan. Tangan artinya apa? Kekuatan. Kenapa? Dalam bahasa Arab, tangan juga sering digunakan sebagai apa? Kekuatan. Ya. Saya punya andil atau saya punya tangan di sana. Maksudnya saya punya kekuatan di sana. Oh ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ahlu ta'wil mengatakan kedua tangan Allah artinya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bilang kalau membantah ahlu ta'wil, Anda boleh ta'wil dalam kaidah ta'wil. Ta'wil itu dibenarkan kalau zahir maknanya itu batil. Terus kita katakan, apa salahnya kalau Allah punya tangan? Emang masalah? Masalah kalau kau bilang tangan Allah seperti tangan saya, baru itu masalah. Kalau Allah bilang Allah punya tangan, masalahnya apa? Emang Allah jadi cacat? Justru kalau ente bilang Allah tidak punya tangan jadi masalah. Kenapa? Karena seorang tidak boleh mentakwil kecuali kalau maknanya zahirnya apa? Batil. Nah, kalau maknanya tidak batil, maka tidak boleh ditakwil. Kita jalankan sesuai dengan zahirnya. Sekarang, apa masalahnya kalau kita bilang Allah punya tangan? Apakah ada kesyirikan, kekufuran? Tidak ada. Lantas kenapa Anda harus takwil? Hanya dikatakan kekufuran kalau kita bilang tangan Allah seperti tangan kita.
Kalau kita bilang kekuatan Allah seperti kekuatan kita, baru itu kesyirikan. Tapi kalau kita bilang Allah punya tangan, tidak sama dengan tangan kita, hebat tangan Allah Subhanahu wa taala, sudah apa masalahnya? Justru sebaliknya, kalau Anda mengatakan Allah tidak punya tangan, masalah. Anda menyamakan Allah dengan orang yang cacat, Anda menyamakan Allah dengan sesuatu yang kekurangan, tidak punya tangan. Ini yang pertama. Bahkan tidak perlu Anda mentakwil, karena takwil itu hanya boleh kalau maknanya apa? Batil. Paham? Yang kedua, takwil pun yang Anda katakan pun batil. Kenapa? Karena tatkala Anda mengartikan kedua tangan dengan kekuatan, maka maknanya batil. Akhirnya apa? Nabi Adam tidak spesial. Kalau iblis dikatakan, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku? Harusnya kan dengan kedua tanganku. Tapi sekarang kita artikan kedua tangan dengan kekuatan. Coba kita terjemahkan. Wahai iblis, apa yang mencegah Adam untuk kau sujud dengan, atau apa yang mencegah engkau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku? Apa kata iblis? Apa bedanya saya dengan dia ya Allah? Saya juga kau ciptakan dengan apa? Kekuatanku. Sehingga iblis punya dalil untuk membantah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah, maka iblis tidak bisa bantah. Berarti Adam spesial. Ya. Ini ahlu ta'wil menghadapi sifat tangan, maka mereka ta'wil kepada kekuatan. Adapun ahlu tafwid, maka mereka mengatakan kami enggak tahu tangan itu artinya apa. Ya. Kami enggak tahu tangan itu artinya apa. Kalau begitu firman Allah, wahai iblis, apa yang mencegah engkau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan XXX-ku? XX itu enggak tahu artinya apa. Kekuatan enggak tahu, bukan. Tangan bukan. Terus apa? Enggak tahu. Pokoknya kita enggak tahu. Tapi enggak boleh diartikan tangan karena itu apa? Batil. Ini maksud saya untuk menjelaskan bagaimana metode antara ahlu sunnah dengan ahlu ta'wil dan ahlu tafwid.